Guys, kalian pengen kan pasti punya Vespa yang gak rewel, gak rese, bisa ngegas kapanpun, saat dibutuhkan, bisa kemanapun yang kalian mau. Nah, di sini saya punya 4 tips and trik supaya Vespa kalian bisa seperti itu. Apa aja tuh tips and triknya? Ikutin terus videonya sampai habis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Nah, teman-teman, kali ini saya punya 4 tips and trik supaya Vespa kalian tetap sehat, staminanya nggak sering-sering sakit-sakitan, bisa dibawa ngegas mau sampai ke mana, ke Papua, ke Amerika, kapanpun kalian butuhkan tanpa harus ribet dulu ngecek-ngecek ke bengkel. Nah, saya punya 4 tips and trik. Kita mulai aja dari tips yang pertama. Itu kalau saya, yang sering saya lakukan adalah ganti oli, teman-teman. Nah, ganti oli biasanya itu banyak yang ngomong kan, ganti oli mah kalau oli mesin Vespa nggak usah sering-sering, dia setahun sekali juga bisa. Aduh, itu dari mana tuh teorinya gitu? Karena gini teman-teman, mesin Vespa atau oli mesin Vespa itu kan melumasi sampai ke bagian kopling, clutch. Karena mesin Vespa ini kan wet clutch ya, atau kopling basah. Jadi koplingnya itu dilapisi sama pelumas gitu. Nah, walhasil kalau misalkan kita jarang ganti kopling, yang terjadi itu adalah kopling kita tidak bekerja secara maksimal gitu. Jadi kalau misalkan kalian sering ngalamin, aduh kopling saya kenapa ya selip, gampang selip, atau misalkan ini kopling saya kok cepet banget habisnya, cepet aus, ya mungkin gara-gara teman-teman jarang ganti oli gitu. Karena oli itu kan dia selain melumasi, dia juga membersihkan bagian mesin. Nah, karena kopling itu bergesekan dan gigi itu, gearbox itu kan bergesekan satu sama lain ya, otomatis dari gesekan antar besi itu dia menghasilkan partikel-partikel kecil kayak debu gitu yang terbuat dari besi itu, teman-teman. Efek dari gesekan itu, residu lah kalau bisa dibilang. Nah, kalau teman-teman jarang ganti oli, semakin banyak residu itu terakumulasi atau berkumpul di oli itu. Nah, walhasil itu kan jadi apa ya, jadi kasar gitu olinya gitu kan, jadi terlalu banyak residu besi-besi kecil itu, besi partikel yang mikro, ukurannya mikro itu gitu. Makanya saran saya, gantilah oli mesin itu 3-4 bulan sekali. Kalau saya, tergantung interval pemakaian motornya. Kalau misalkan saya pakainya sering, itu 3 bulan sekali pasti saya ganti. Kalau jarang saya pakai, biasanya 4 bulan sekali gitu. Nah, olinya merek apa aja boleh. Mau yang GGI, yang botolan itu, yang botolnya panjang itu boleh. Mau merek apapun, ada Castrol, ada apa ya, itu macem-macem kan gitu. Jadi kalau saya lebih baik teman-teman buang uang sedikit. Kalau yang GGI itu kan harganya paling 15 ribuan ya. Mendingan saya buang uang 15 ribu daripada saya harus ganti kopling atau gearbox saya rusak. Itu habisnya jauh lebih gede ya teman-teman gitu. Toh 15 ribu dalam waktu 3-4 bulan gak masalah harusnya ya kalau buat saya gitu. Jangan sampai niat mau ngirit, taunya malah jebol mesinnya gitu teman-teman. Itu tips yang pertama, sering-sering ganti oli. Nah, kita lanjut ke tips and trik yang kedua. Yang kedua, gunakan oli samping dan busi yang berkualitas. Jadi, oli samping dan busi ini berpengaruh banget sama performa Vespa kita, teman-teman. Jadi, namanya Vespa itu kan mesinnya 2 tak ya, Vespa klasik ya, itu mesinnya 2 tak. Nah, mesin 2 tak itu kan sistem pembakarannya adalah bensin yang bercampur dengan oli gitu teman-teman. Baik dia menggunakan oil mixture atau dicampur langsung ke tangki. Tapi yang jelas konsepnya itu adalah bahan bakar yang bercampur dengan oli. Nah, semakin bagus kualitas oli samping yang teman-teman pakai, itu pembakarannya akan lebih sempurna dan dia lebih minim meninggalkan kerak di mesin. Nah, coba teman-teman bandingin deh. Kalau teman-teman pakai oli yang kualitasnya jelek, itu biasanya di mesinnya itu keraknya bakalan banyak banget. Nah, itu ciri-ciri oli samping yang kualitasnya kurang bagus. Tapi kalau oli sampingnya itu bagus, berkualitas, itu biasanya lebih minim kerak yang ada di
mesinnya. Begitu juga dengan busi teman-teman. Busi itu teman-teman bisa pakai merek-merek busi yang memang sudah terkenal di Vespa. Itu ada Dan Motor, ada Champion, ada NGK ya. Itu terserah kalian pilih merek apapun boleh. Saya pernah bikin videonya tentang oli samping dengan busi juga ya. Nanti saya simpen di link di deskripsi, atau teman-teman bisa lihat di video saya di playlist ya. Ada di tips and trick Vespa juga. Nah, di situ saya bahas tentang oli samping yang cocok untuk motor saya ya, bukan motor yang lain, dan busi yang cocok untuk motor saya. Nah, di situ bisa teman-teman lihat oli atau busi apa yang cocok. Nah, balik lagi ke pembahasan oli samping dan busi ya, gitu. Ada di sini teman-teman yang pernah bilang seperti ini, ada di komen tuh, saya ingat banget. Bang, pakai oli mesin buat motor 4 tak juga nggak apa-apa, atau pakai oli diesel nggak apa-apa, atau pakai misalkan oli, jadi pakai oli yang memang tidak diperuntukkan untuk mesin 2 tak atau sebagai oli campur. Nah, teman-teman, saya tidak menyarankan sama sekali hal itu, kecuali kepepet nggak apa-apa. Misalkan urgent ya, teman-teman lagi keluar kota apa kemana, lagi di hutan, cuman nemunya ada truk solar gitu ya, minta olinya dikit, ya nggak apa-apa kalau kepepet banget. Tapi tidak untuk pemakaian harian gitu. Karena apa? Oli-oli itu tidak dirancang untuk ikut terbakar bersama bensin teman-teman. Namanya oli 4 tak atau oli diesel itu kan dirancang hanya untuk melumasi saja, melumasi bagian-bagian komponen mesin, kayak melumasi silinder, melumasi crankshaft, camshaft, dan lain-lain. Nah, sedangkan oli 2 tak itu dirancang untuk melumasi sekaligus ikut terbakar bersama bensin gitu. Jadi otomatis ada formula tersendiri yang produsen oli itu ciptakan di oli 2 tak. Nah, makanya kenapa dibedain kan? Ada oli 2 tak, ada oli 4 tak. Kalau memang misalnya oli 4 tak bisa dipakai di 2 tak, ya ngapain bikin 2 tak capek-capek, bikin aja semua oli semua motor sama gitu kan. Logikanya begitu teman-teman. Jadi buat yang nyaranin pakai oli diesel, oli apapun yang di luar 2 tak ya, untuk dipakai harian ya, saya tidak menyarankan itu semua kalian lakukan di motor kalian. Kalau motor kalian tidak mau ada efek samping. Walaupun mungkin ya belum kerasa efek sampingnya, tapi saya yakin someday itu ada efek samping yang tidak baik untuk Vespa kita gitu loh. Oke, kecuali kepepet ya teman-teman. Kalau kepepet ya it's okay lah, namanya juga kepepet, nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya segera ganti lagi ke oli 2 tak gitu. Nah, itu tips and trick yang kedua, gunakan oli samping dan busi yang berkualitas. Lanjut ke tips and trick yang ketiga. Nah, kalau ini murni hasil pemikiran saya. Karena apa? Saya intinya naik Vespa itu saya ingin menikmati gitu teman-teman. Bukan berarti saya rewel ya, nggak mau ada trouble atau apa, tapi meminimalisir trouble yang terjadi di jalanan gitu. Nah, yang ketiga itu saya bukan sering ya, 6 atau 7 bulan sekali saya pasti ganti kabel-kabel kopling ya, kabel kopling, kabel persneling, ini semua saya ganti, kabel gas sama kabel rem belakang. Jadi 5 kabel atau 5 kawat yang saya ganti itu. Kopling 1, persneling itu 2 saya ganti, terus gas dan rem belakang. Kenapa rem depan enggak, Kang? Karena rem depan jarang dipakai gitu. Jadi ya biasanya dia setahun juga masih awet. Nah, untuk menghindari dan supaya kita nggak kena trouble ganti-ganti kabel di tengah jalan ya, karena putus atau karena nyangkut atau apapun itu, makanya saya 6-7 bulan sekali itu pasti saya ganti, walaupun nggak putus teman-teman. Nah, biasanya umur kabel itu kalau kita pemakaian sering ya tiap hari, itu biasanya di 7-8 bulan tuh biasanya udah jelek gitu, udah menuju putus gitu teman-teman, walaupun kadang-kadang nggak kerasa sama kita. Nah, meminimalisir hal itu lebih baik teman-teman keluar uang sedikit, tapi teman-teman nggak sampai harus trouble di jalan gitu. Bayangin lagi buru-buru, tahu-tahu kabel kopling
lepas atau putus. Mending kalau bawa gantinya. Kalau nggak bawa gantinya gimana? Ya kan, pusing gitu. Nah, lebih baik daripada kayak gitu, saat teman-teman punya waktu senggang, dijadwalin aja gitu. 6 bulan sekali itu ganti kabel-kabel ini gitu kan. Daripada lagi buru-buru tahu-tahu trouble putus di jalan kan malas juga. Atau lagi di tengah hutan gitu di jalan, kelar dah udah. Gitu. Jadi minimalisir trouble yang akan terjadi di motor kalian dengan cara seperti itu. Itu kan salah satu trouble ya, putus tali kopling, putus tali persneling, itu kan salah satu trouble gitu. Nah, cara meminimalisirnya kalau saya itu adalah dengan cara diganti per 6 atau 7 bulan sekali gitu. Tapi jangan lupa tetap bawa cadangan teman-teman. Kita nggak tahu ya apes-apesnya belum nyampe 6 bulan gitu, atau baru 3 bulan, 2 bulan putus, ya mungkin aja. Makanya tetap bawa cadangan. Itu mah namanya apes gitu. Cuma sebisa mungkin apes itu dihindari teman-teman. Nah, itu tips and trick yang ketiga. Nah, tips yang keempat itu biasanya nih pada senang nih. Yang keempat itu adalah sesekali geber Vespa kalian sampai high rev atau putaran mesin tinggi. Nah, kenapa Kang kok nyaranin digeber Vespanya? Bukannya kasihan mesin udah tua begini digeber-geber. Nah, jadi gini teman-teman, ngegeber kendaraan itu di dunia mekanik atau dunia permesinan itu udah biasa. Jadi namanya Italian tune up. Jadi dia fungsinya itu membuang kerak atau kotoran di mesin dengan cara ngegeber mesin sampai putaran mesin tinggi. Karena apa? Di putaran mesin tinggi itu airflow-nya itu si flow udara dan bahan bakar di ruang bakar itu terjadi dengan siklus yang sangat cepat gitu, menghasilkan tekanan yang tinggi juga di ruang bakar. Nah, karena tekanan tinggi itu makanya dia bisa membuang kotoran-kotoran yang ada di exhaust port dan inlet gitu. Makanya Italian tune up ini biasanya sangat dianjurkan. Makanya kalau teman-teman ngerasain ya, biasanya Vespa kalau habis digeber itu rasanya enteng gitu, rasanya lebih bertenaga ya, karena si kerak-kerak itu banyak yang terbuang gitu loh. Terus udah gitu pergerakan mesin juga jadi lebih lancar ya. Ibarat kata manusia lah, kita juga kan dianjurkan sesekali itu olahraga teman-teman ya. Sama, Vespa juga begitu. Sesekali geber aja. Ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, it's okay lah. Jangan usah lama-lama, nggak usah terlalu kencang juga. Cukup gigi 3 ya di high rev gitu, it's okay. Di gigi 3 kan Vespa kecepatan 60-70 kan udah termasuk high rev ya teman-teman. Gitu. Tapi tetap perhatiin safety, jangan ngelanggar, jangan ugal-ugalan juga. Nah, itu teman-teman tips and trick dari saya. Itu 4 hal itu selalu saya lakukan di Vespa saya. Ya walhasil alhamdulillah Vespa saya, mau Vespa yang ini maupun yang super biru, yang Spartan merah, itu selalu ready kemanapun dibutuhkan. Dia bakal sanggup ya, mau ngegas keluar kota tanpa harus ke bengkel juga saya pede. Karena itu 4 hal itu selalu saya lakukan, dan alhamdulillah hasilnya Vespa saya selalu sehat, normal, jarang banget ada trouble gitu teman-teman. Oke, segitu dulu aja videonya. Mudah-mudahan bisa ngasih tips and trick yang berguna ya saya. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman semua. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.